Bismillahirrahmanirrahim. Selain dari perbedaan-perbedaan yang tadi sudah saya sampaikan, ini juga ada satu hal yang kemudian kita harus pahami. Yang kita pahami itu adalah bahwasanya dunia angka deret dari hitung-hitungan, maka sesungguhnya dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan takdir yang telah ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dunia. Dan dunia itu tidak terpengaruh dengan ibadah kita. Karena Allah membagikan kepada dunia itu kepada kita. Allah itu membagikan dunia kepada kita bukan berdasarkan ibadah. Itu dunia. Ya. Jadi rumah, mobil, itu dunia. Allah membagikan itu bukan berdasarkan ibadah, tetapi berdasarkan catatan takdir yang sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Yang dikayakan dengan hikmah, yang dimiskinkan pun dengan hikmah. Dan tidak luput dari setiap hikmah. Hikmah itu hal terbaik yang Allah berikan. Makanya di dalam salah satu hadis qudsi, Allah menyampaikan, ada fulan yang aku kayakan. Karena aku tahu, kalau fulan ini aku miskinkan, maka akan mendekati kekufuran. Ada fulan yang aku miskinkan, karena aku tahu bahwasanya fulan ini kalau aku kayakan, maka dia akan mendekati kekufuran. Maka kaya dan miskin itu kemudian bagian dari irisan yang telah ditetapkan dan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengiris, ada yang kaya, ada yang miskin, untuk menjaga keharmonisan kehidupan. Bisa nggak orang itu miskin? Bisa. Kata siapa orang nggak bisa miskin? Miskin itu ada. Kalau ada yang mengatakan kepada saya, Ustadz, ini kan di dalam surat An-Najm kan, wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah yang mengkayakan, Allah yang mencukupkan. Betul. Miskin itu belum tentu kurang, tapi miskin itu ada. Bukankah Allah menyebut kata miskin berkali-kali di dalam Quran? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dalam surat At-Taubah 60 Allah kan menyebut kata miskin. Dan tidak usah a priori sama miskin sebagaimana kita alergi dengan kata miskin. Tidak usah kita alergi dengan kata miskin. Tidak usah kemudian kita mengikuti pandangan materialisme bahwasanya kemiskinan itu aib. Kata siapa sih miskin itu aib? Miskin tidak aib. Ya Allah, jauhkanlah kami, ya Allah, untuk memandang aib bagi orang yang miskin, ya Allah. Terlalu hina kalau kita mengaibkan orang itu miskin. Yang aib itu orang yang bermaksiat. Kemiskinan itu sama sekali kemudian bukan dalam kondisi aib. Miskin itu bukan aib. Orang yang memandang miskin itu aib, Masya Allah itu. Orang ini berarti tidak paham bahwasanya agama ini dibesarkan sama fuqara dan masakin. Pertama-tama yang menerima dakwahnya Rasulullah itu fuqara dan masakin. Dan tidak usah kita kemudian mengatakan, wah agama Islam ada banyak orang miskinnya. Tidak apa-apa. Dan tidak perlu bagi kita untuk kemudian, tidak perlu bagi kita untuk membantah orang yang memang di dalam hatinya sudah terdapat kedengkian kepada Islam. Bukan berarti kemudian kita tidak berusaha untuk mendapatkan kecukupan. Tidak. Yang itu masalah lain. Kita berusaha, kita harus berikhtiar. Kita wajib berikhtiar. Bahwasanya kita tidak boleh membebani orang lain. Kita harus membantu orang lain kalau bisa menjadi muslim yang bermanfaat. Bahkan kalau bisa menjadi orang kaya yang mempergunakan kekayaannya di jalan Allah. Bukankah kita disuruh untuk hasad? Dalam tanda kutip. Yaitu iri hati yang menanamkan potensi. Kepada siapa kita disuruh iri? Kepada orang kaya yang menggunakan kekayaannya di jalan Allah. Berarti kaya lalu menggunakan kekayaannya di jalan Allah itu sesuatu yang terpuji. Kenapa? Karena Nabi menyuruh kita untuk iri sama orang kaya yang mempergunakan kekayaannya di jalan Allah. Itu masalah lain ya. Yang saya bahas dulu adalah miskin itu bukan aib. Ya. Jadi Allah itu membagi kehidupan ini. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan Allah bagi dengan hikmahnya. Allah bagi dengan hikmahnya. Aib tidak ada pada orang miskin. Sesungguhnya orang miskin itu tidak aib. Makanya tidak boleh kita mengaibkan orang miskin. Makanya Nabi kalau sedekah, Nabi itu kemudian mendatangi diam-diam orang fakir miskin dan memberikan secara langsung untuk menghormati fakir miskin. Karena Nabi saja meminta supaya dihidupkan sebagai orang miskin, lalu bersama dengan orang miskin, dan ingin diwafatkan sebagai orang miskin. Artinya,
Itu bukan aib. Kalau aib, Nabi tidak akan meminta menjadi orang miskin. Dan kita jangan mengaibkan orang hanya karena kemiskinan yang dia peroleh. Berapa banyak orang miskin yang kelak nanti di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada yang kaya. Dan berapa banyak orang yang miskin yang mereka nanti di akhirat jauh lebih tinggi derajatnya daripada yang kaya. Kan kita tidak pernah tahu. Karena apa? Karena orang miskin di dunia saja sudah diberikan oleh Allah banyak kelebihan. Selama mereka bertakwa. Selama mereka bertakwa. Apa itu? Allah jadikan doa mereka mustajab. Karena rasa perih yang melilit pada perutnya, kebutuhan yang harus dipikir setiap waktunya ketika mereka terbatas harta yang mereka miliki, menjadikan mereka itu doanya mustajab. Makanya sampai dikaitkan kemenangan agama kita berdasarkan karena doanya orang-orang miskin dan keikhlasan mereka. Innama tunsoruna hadhil ummah bi du'afaihim. Umat ini akan ditolong oleh Allah selama yang du'afa itu kita tolong. Ya. Jadi kemudian akhirnya Allah ada yang kayakan, ada yang miskinkan. Dan itu tidak perlu bagi kita untuk mengatakan, oh enggak ada miskin Ustaz. Miskin ada Pak, miskin ada. Disebutkan dalam Quran kok. Jangan hanya memakai satu ayat. Betul, wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah yang menjadikan kaya dan Allah menjadikan cukup. Kata kecukupan yang Allah sebutkan pada surat An-Najm itu tidak menafikan kemiskinan itu ada. Orang itu miskin ada. Cuma orang miskin apakah kurang? Belum tentu. Belum tentu, Mas. Yang kaya belum tentu cukup. Yang miskin belum tentu kurang. Itu kaedahnya. Jadi tidak perlu bagi kita kemudian akhirnya apa? Harus diperangi kemiskinan. Kemiskinan tidak perlu diperangi. Karena tidak bisa diperangi. Bisa nggak dipadamkan kemiskinan? Tidak bisa. Kemiskinan itu dipadamkan itu tidak bisa. Itu fitrah kehidupan. Kalau tidak ada orang miskin, tentunya kita harus paham. Kalau tidak ada orang miskin, keharmonisan hidup itu menjadi hilang. Sebagaimana ada siang, tidak ada malam. Kenikmatan orang kaya menjadi tidak ada. Dengan ujian ke lapangan, kalau dia tidak ada orang miskin, siapa nanti yang kemudian akan membantu? Akhirnya, kaya itu tidak ada kalau tidak ada memahami miskin. Kayak laki-laki tidak akan kita pahami kalau kita tidak paham perempuan. Putih tidak akan kita pahami kalau tidak memahami hitam. Bididil asya tariful hakikatal asya. Itu kalau kata ahlul lughah itu apa? Mengetahui lawan sesuatu itu akan menjadikan kamu mengetahui hakikat sesuatu. Jadi hakikat kekayaan itu ada karena kemiskinan. Hakikat kemiskinan itu ada karena ada kekayaan dan itu dibagi oleh Allah. Bisa nggak menghilangkan kemiskinan di atas muka bumi? Tidak bisa. Itu fitrah yang Allah bagi. Makanya dalam satu riwayat disampaikan oleh Rasulullah kan, manusia dalam pusaran dunia itu ada 4. Ada yang dikasih oleh Allah dunia dan ilmu. Ada yang dikasih oleh Allah dunia tidak dikasih ilmu. Ada orang yang tidak dikasih dunia tapi dikasih ilmu. Ada yang tidak dikasih dunia tidak dikasih oleh Allah ilmu. Kan begitu. Maka kemudian setelah kita paham, kembali ke poin ini. Dunia itu tidak terpengaruh dengan ibadah kita. Takarannya berapa? Nah itulah yang Allah berikan kepada kita. Kalau dunia itu tidak terpengaruh dengan ibadah kita sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka tidak perlu bagi kita untuk merasa khawatir pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Itu dunia. Jadi dunia itu sudah dijamin oleh Allah dan tidak terpengaruh oleh ibadah. Pak Haiban, saya Umar Mita, ditakdirkan punya uang misalkan 100 juta. Walaupun saya tidak tahajud, walaupun tidak sholat duha, 100 juta itu datang. Kalau itu dunia, itu sudah ditakar oleh Allah. Makanya ketika kita sudah paham, ketika kemudian kita sudah mengerti bahwasanya dalam kehidupan kita, ketika semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita tidak perlu mengorbankan ibadah akhirat kita untuk dunia yang sudah dijamin oleh Allah. Fulan, dia punya Alphard. Walaupun tidak pernah tahajud, walaupun tidak pernah sholat duha, walaupun tidak pernah sedekah, tidak pernah sholawat, maka itu pasti akan datang untuknya. Karena apa? Karena dunia dibagi oleh Allah bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan hikmah yang Allah lihat pada setiap garis kehidupan manusia. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan.
Kalau Allah membagi dunia berdasarkan ibadah, orang yang tidak beriman itu mereka hidup di bawah kolong jembatan. Karena mereka tidak beriman. Tapi kenapa orang yang tidak beriman mereka mendapatkan dunia? Bahkan dunia mereka angka digitnya lebih banyak daripada angka digit sebagian orang yang beriman. Karena Allah tidak membagi dunia berdasarkan ibadah. Sehingga kita tidak perlu ngoyo untuk menjadikan ibadah, lalu kita kaitkan ibadah itu untuk urusan dunia. Yang sejatinya dunia sudah dijaminkan oleh Allah. Ya, melihat motor, tidak perlu kita sholawatin. Cukup kita sholawat karena kita ingin berjumpa dengan Rasulullah. Urusan motor itu, kalau memang milikmu datang, walaupun kamu tidak sholawat, bukan berarti setelah ini kita tidak sholawat. Tidak, tetap bersolawatlah kita. Salawatlah kita, karena sesungguhnya salawat itu barometer kecintaan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawatlah kita, jangan tidak salawat, salawat kita. Tapi salawatnya bukan untuk dunia, yang sejatinya sudah ditakar oleh Allah apa saja yang akan kita peroleh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.